Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Raden Deu Official. Oke, guys. Kali ini kita masih dalam pembahasan tentang seputar peternakan bebek. Oke, ini adalah masih di hari kedua ya. Ini masih di hari kedua. Di hari kedua, dan untuk video selanjutnya mungkin di part berapa ya? Part ketiga sekarang nih ya. Jadi gini guys, apa yang akan kita bahas pada kali ini? Oke, saya di sini akan memperlihatkan. Jadi kita sekarang udah mulai memisahkan mana kondisi bebek yang kurang baik ya, kita udah pisahin. Nah, ini kondisi kurang bebek yang kurang baik. Ini ada beberapa ekor ya, beberapa ekor di antara ini dia ini kurang sehat guys. Ada yang pincang, ya, ada yang lemah, yang masih kecil-kecil banget badannya guys ya. Nah, dan ini sebagian lagi ini yang sehat-sehat guys ya. Ini yang sehat-sehat, kita zoom nih guys ya. Kondisinya bagus-bagus nih ya. Jadi kita bisa perhatikan bebek-bebek ini guys, dari cara mereka minum, cara mereka makan ya guys. Dan sekarang kita akan coba untuk pengolahan pakan. Tapi kayaknya kita nggak ngolah apa-apa sih, cuma kita akan coba siapin pakan mereka untuk makan siang, untuk ngisi ulang pakan guys. Oke guys, sekarang kita bisa lihat merek apa yang kita pakai untuk pemberian pakan. Nih guys, mereknya guys. Nah ya, jadi kita pakai pakan ini guys ya. Kita pakai pakan ini, dia tidak mahal guys, pakannya tidak mahal, tapi tidak murahan juga karena pakannya pertengahan harganya ya. Dan perlu diingat kawan-kawan sobat semua, jadi kalau usianya masih belum masuk di 2 minggu, jangan kita usahain fokus dia makannya full pellet ya. Kalau belum lewat dari 2 minggu harus dia full pellet pokoknya. Kita menjaga menjaga si bebek ini jangan sampai nutrisi dia yang harusnya masih dapat asupan gizi yang baik malah jadi kurang gizi, jangan sampai tuh. Nah guys, ini sekarang kita kasih yang ini ya, nih yang sakit-sakit nih, kita bangunin biar pada makan. Nah ini jangan pada dibiasain pada tidur gini, muyung dia. Kita makan. Nah, oke, kita pisahin guys ya. Memang kondisi yang sebelah ini, yang beberapa ekornya memang kurang baik ya. Ada yang memang pincang kakinya, ada juga yang memang selain pincang, ada juga yang memang kecil banget. Kalau kemarin itu badannya pada basah ya. Nah, tapi udah kita amankan, kita pisahkan biar menghindari terinjak-injak oleh kawannya ya. Nah ini dia yang alhamdulillah yang sehat-sehat nih. Oke guys, kembali lagi dalam perbincangan kita soal bebek ya.
Ini kita sharing aja guys, sharing berbagi pengalaman soal memelihara bebek guys. Jadi dulu kita ini melihara bebek berawal dari 100 ekor guys ya. 100 ekor. Nah, kita sebelum melihara itu kita benar-benar kita matengin dulu. Jadi kita kalau mau usaha apapun itu usahakan kita harus belajar dulu, mencoba dulu, tapi jangan langsung bermodal, tapi kita ikut dulu kerja sama orang kalau bisa kayak gitu guys. Sama kalau kita peternak bebek juga kayak gitu, kita coba dulu ikut-ikut kerja di orang, pengalaman, biar kita sedikit mengalami kerugian kalau memang itu gagal. Tapi kalau kita belajar di orang-orang yang udah berpengalaman, otomatis kegagalan itu akan lebih minimal, akan terminimalisir ya secara tidak langsung. Oke guys. Nah jadi dulu itu kita belajar, saya guru atau yang sudah mengajarkan kami sehingga bisa paham betul tentang bebek itu ada namanya Bapak ya. Jadi yang sudah mengajari dan menyupport kami dari awal kami merintis bebek itu ada namanya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat ini dari Parit 10. Beliau ini memiliki satu formula yang luar biasa guys. Yang kita pakai di sebelah sana kita bisa lihat itu ada kompos yang sudah kita olah dengan formula yang dari beliau. Nama formulanya itu MA11. Formula itu luar biasa guys. Ya. Jadi kalau dengan E4 itu hampir serupa guys. Hanya cara kerjanya berbeda. Kalau E4 ini dia sistem kerjanya lebih lambat, tapi kalau MA11 dia cara kerjanya lebih cepat. Kita bikin kompos ini ya, kompos yang ada di sebelah sini itu cukup 1 hari 1 malam dia sudah bisa kita 1 hari 1 malam dia sudah bisa kita jual. Bisa juga kita langsung bawa ke tempat orang yang pesan ya. Nah dari situ kita ternyata nanya-nanya lagi, ternyata bisa untuk campuran pakan, bisa juga untuk pengolahan tanah ya. Jadi bisa untuk pertanian, bisa untuk peternakan, bisa juga untuk perikanan. Itu luar biasa sobat ya. MA11 itu. Lanjut ke permasalahan bebek kita. Jadi bebek waktu itu kita mulai 100 ya. Pada saat itu kita punya 100 ekor. Bukan 100, 200. Kita punya 200 ekor bebek pedaging, punya 200 ekor bebek petelur. Tapi memang mungkin ya namanya baru ya, kita masih belum tahu ilmu, belum tahu. Bahkan pada saat itu kita masih menebak-nebak jantannya yang mana, betinanya yang mana, kita masih nebak-nebak guys. Nggak tahu sama sekali mana jantan mana betina. Nah di situ ya. Nanti kita nanti kalau udah mulai di hari panen nanti kita akan berbagi lagi pengalaman tentang ini loh, ini jantan, ini betina, kita akan kasih tahu. Semuanya kita nggak akan ada yang ditutup-tutupi di peternakan ini. Jadi intinya saya niatkan bikin video ini adalah untuk bisa saling berbagi pengalaman. Kalaupun dari pengalaman kami ada yang kurang, bisa ditambahkan sama para sobat semua yang menonton. Ini kayaknya ini kurang bagus apa gimana, silakan masukan, kami akan terima dan kami akan coba. Kalau memang itu baik kita akan coba. Nah, kita diskusikan di dalam komentar-komentar itu ya. Nah, jadi setelah kita coba ternyata kita yang petelur itu memang banyak sekali. Kalau bebek petelur ini banyak sekali yang harus kita lakukan guys. Nah, berbeda dengan bebek pedaging. Makanya kita sekarang beralih hanya ke bebek pedaging saja. Kenapa? Karena memang bebek pedaging ini lebih simple guys. Walaupun keuntungannya memang tipis lah. Tipis tapi menjanjikan. Tipis ini bukan tipis benar-benar nggak ada gitu. Enggak, tipis ini menjanjikan juga guys. Yang penting kita harus bisa-bisa ngerawatnya ya. Bisa-bisa ngurusnya. Jangan sampai kita kecolongan ya. Jadi keuntungan dari peternakan bebek ini pertama yang perlu kita perhatikan adalah
Masa-masa kritis anakannya itu usia 1 sampai 2 minggu ya. 1 sampai seminggu pertama itu paling kritis. Dari setelah 1 minggu kemudian itu masa yang masih agak rentan. Nah setelah itu baru sudah masa aman ya. Nah dari situlah, dari setelah 2 minggu itu kita sudah bisa melihat dan bahkan kita sudah bisa memprediksi kira-kira masa hari panen kita kekejar nggak ya, sekian hari lagi itu sudah bisa kelihatan. Dan berapa persen yang pertumbuhan mereka normal, berapa persen yang pertumbuhan mereka telat, itu udah bisa terlihat di 2 minggu kemudian ya. Ya ini kan baru 2 hari ya, tapi kelihatannya insya Allah ini mudah-mudahan dia tumbuhnya lumayan merata. Kita bisa lihat nih bebeknya. Nah, kita agak zoom nih. Nah, perhatikan ya bebeknya nih. Kalau bebek udah sering duduk kayak gini, di depan udah ada makanan ya. Nah, ini udah kenyang banget berarti. Karena biasanya bebek kalau ada makanan nggak pernah berhenti makan. Tapi kalau udah duduk kayak gini udah saking kenyangnya dia. Seperti ya video yang sebelumnya kita liatin, kerjaannya makan terus kan. Nah, sekarang dia udah waktunya. Dia akan kembali aktif untuk makan minum berak, makan minum berak itu nanti. Dia kalau suhunya sudah mulai berubah menjadi agak dingin, sudah agak sore mulai menuju malam, apalagi nanti sekitar jam 9, 10, 11, nah itu masa-masa mereka pengen makan banyak-banyaknya gitu. Makanya kalau kita bebek pedaging mau cepat besar, kasih lampu seterang-terangnya, tapi wattnya yang kecil ya, biar hemat energi juga. Cari, jadi kita bisa bener memporsir pertumbuhan bebek ini biar cepat besar ya. Nah, bisa dilihat sendiri sama sobat-sobat semua ya. Nah, ini dia udah luar biasa. Memang kita sebagian waktu beli memang udah ada yang besar, berapa ekor lah, sekitar 3 apa 4 ekor yang putih yang packingnya, yang hibridanya rata-rata besar. Kalau yang hibridnya ini besar-besar ya, yang hitam itu memang dari tokonya udah agak besar gitu. Mungkin kayaknya sih udah namanya tuh di tokonya nih kayaknya udah ada sekitar 3 atau 4 hari ya gitu. Oke guys, perhatikan lagi, kita perhatikan. Kenapa kita harus sering-sering merhatiin, mengamatin bebek-bebek kita ini guys? Karena begini, jangan sampai kita kecolongan ternyata dia sakit tapi nggak segera kira karantina, akhirnya dia lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, dia kedudukin, keinjek-injek, mati. Itu 100% mati ya, nggak akan selamat lagi kalau dia udah ditumpuk-tumpuk kayak gini. Nah kecuali yang besar-besar dia aman, walaupun ditumpuk sama 2 orang dia kuat, udah kuat badannya. Berbeda sama yang kecil-kecil, kegencet dikit, ketumpuk, ketutup, nggak bisa napas, susah bangun, mati dia. Jangankan ketumpuk, dia nggak bisa balikin badan aja, nah itu dia bisa sampai mati ya. Kita bayangkan, coba perhatikan sama para sobat semua, tangannya itu segede apa untuk balikan badan itu. Jadi wajar kalau mereka sulit untuk membalikan badan mereka ya. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan ini amal jariah buat saya, buat semua yang ada di pondok ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, ada kendala apa-apa, apalagi Pak Raden, Pak Deu, saya mau mulai usaha nih, kira-kira apa yang mau dimulai, langsung aja komentar ya. Apa aja yang perlu disiapin, komentar aja, nggak usah ragu, nggak usah takut. Kita akan coba sharing-sharing, kita bantu lah. Kita sama-sama belajar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa sudah bisa, jangan merasa malu juga, malu bertanya sesat di jalan.
di atas langit masih ada langit. Salam dari kami, Raden DU Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.